Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk malam ini materi kuliah dari mata kuliah pengantar teknologi informasi adalah mengenai storage device pada unit sistem komputer ya, atau pada personal komputer. Yaitu storage device di sini adalah maksudnya tentang mengenai media penyimpanan yang terdapat di dalam komputer. Nah, media penyimpanan itu nanti ada yang primary storage dan secondary storage. Kita lanjut. Nah, masih mengenai hardware ya, masih mengenai perangkat keras komputer. Jadi, media penyimpanan di dalam komputer atau storage device itu terbagi menjadi dua. Ada yang primary storage dan secondary storage, yaitu tempat penyimpanan yang utama dan secondary storage. Nah, untuk primary storage ini merupakan media penyimpanan data secara sementara ya. Jadi untuk primary storage ini penyimpanannya adalah penyimpanan sementara datanya. Sifatnya adalah volatile. Nah, volatile itu apabila listrik mati, power off, maka datanya juga ikut hilang. Jadi dia hanya tersimpan secara sementara. Nah, contohnya apa saja yang termasuk ke dalam primary storage? Nah, primary storage yang pertama contohnya, yang termasuk ke dalam primary storage itu adalah RAM, Random Access Memory. Nah, RAM ini berfungsi nanti untuk menyimpan berbagai data dan instruksi dari program. Nah, untuk RAM itu terbagi lagi nih menjadi beberapa jenis. Ada DRAM, SRAM, ada EDORAM, SDRAM, dan RDRAM. Nah, untuk DRAM atau Dynamic RAM ya, kepanjangannya Dynamic RAM, Dynamic Random Access Memory. Ini adalah jenis RAM yang secara berkala harus di-refresh ya, atau harus disegarkan oleh CPU supaya datanya yang terkandung di dalam itu tidak hilang. Nah, seperti itu. Biasanya digunakannya pada main memory untuk DRAM atau Dynamic RAM. Nah, untuk SRAM atau Static RAM, Static Random Access Memory. Nah, ini jenis memori yang tidak memerlukan penyegaran oleh CPU. Jadi, supaya data yang di dalamnya tetap tersimpan dengan baik. Nah, kalau SRAM ini juga memiliki kecepatan yang lebih tinggi dari Dynamic RAM. Biasanya digunakan pada cache memory. Kebutuhan memorinya kecil ya, aksesnya cepat untuk yang SRAM. Lalu jenis RAM yang selanjutnya adalah EDORAM. EDORAM itu kepanjangannya Extended Data Out RAM. Nah, kalau EDORAM ini dia biasanya dulu umumnya digunakan pada PC terdahulu ya, yang udah zaman tahun yang udah PC terdahulu ya, bukan PC sekarang, EDORAM. Nah, jenis RAM untuk EDORAM ini adalah jenis RAM yang dapat menyimpan dan mengambil isi memori secara bersamaan. Nah, sehingga kecepatan baca tulisnya lebih cepat, tapi biasanya digunakan pada PC zaman dulu atau PC yang terdahulu. Nah, lalu setelah EDORAM keluar versi lagi SDRAM, Synchronous DRAM, Synchronous Dynamic RAM. Nah, untuk Synchronous Dynamic RAM ini jenis RAM yang paling umum digunakan. Kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Nah, selanjutnya ada RDRAM. Rambus DRAM, Rambus Dynamic RAM. Nah, ini merupakan setelah RDRAM ada lagi jenis DDR-RAM yang sekarang banyak digunakan untuk perangkat yang sekarang ini banyak digunakan itu adalah DDR-RAM ya. Masanya DDR-RAM ada DDR1, DDR2. Nah, nih sini di antara EDORAM, SDRAM dan RDRAM yang membedakan adalah jumlah pinnya ya. Kalau EDORAM ada 72 pin, SDRAM 168 pin dan RDRAM ada 184 pin. Lalu ada primary storage-nya. Selanjutnya adalah ROM, yaitu read only memory. Nah, read only memory terbagi menjadi untuk read only memory ini contohnya kalau di PC adalah ROM BIOS ya. ROM BIOS.
yang berisi program dasar sistem komputer ya yang mengatur atau menyiapkan semua peralatan atau komponen yang ada dalam komputer pada saat komputer dihidupkan. ROM BIOS mungkin kalian pernah dengar ya, read only memory. ROM BIOS, BIOS itu adalah basic input output system ya, yang berfungsi bagaimana memberitahu caranya supaya dapat mengakses disk drive. Nah, pada saat komputer dihidupkan dalam kondisi RAM masih kosong, maka perintah pada ROM BIOS yang digunakan oleh CPU lalu memindahkan file-file tersebut ke dalam RAM dan menjalankannya. Nah, untuk yang ROM ini ada 3 macam nih. Ada PROM, yaitu Programmable ROM, Read Only Memory, EEPROM, EEPROM itu erasable ya, erasable programmable ROM, dan EEPROM. Electrically Erasable Programmable ROM. Nah, bedanya apa antara PROM, EEPROM, dan EEPROM? Jadi untuk PROM ini jenis ROM yang hanya bisa dibaca datanya, cuma bisa dibaca aja datanya, programmable ROM. Nah, kalau yang EEPROM jenis ROM yang dapat diprogram ulang dan bisa dihapus. Nah, ini contohnya ROM BIOS ya tadi ya. Nah, untuk EEPROM maksudnya tipe khusus dari PROM, Programmable Read Only Memory atau ROM yang bisa dihapus dengan memakai perintah elektris. Makanya di sini Electrically Erasable Programmable ROM. Nah, itu untuk PROM. Yang selanjutnya adalah circuit board ya. Nah, circuit board ini terbagi menjadi dua, ada SIM dan ada DIMM. SIM ini adalah Single Inline Memory Module. Nah, ini contohnya. Dan yang DIMM Dual Inline Memory Module. Nah, sini dilihat. Nah, kalau SIM ini jenis modul memori yang berisi chip RAM yang digunakan pada masa komputer awal ya, sekitar tahun 80-an atau 90-an. Dari 80-an ke 90-an. Nah, untuk yang DIMM Dual Inline Memory Module ini memori standar di komputer desktop, berupa circuit board kecil yang berisi chip memori RAM. Perbedaannya antara SIM dan DIMM ini, ada yang tahu, adalah jumlah pinnya ya. Jumlah pin yang DIMM ini lebih besar daripada yang SIM. Seperti itu. Contoh yang selanjutnya masih mengenai media penyimpanan atau storage device adalah masih primary storage, adalah cache memory atau flash RAM. Nah, ini memori yang berkapasitas rendah dan digunakan pada perangkat elektronik. Lalu ada video RAM atau VRAM. Nah, ini jenis memori yang terdapat pada satu komponen video card ya atau VGA ya, untuk menyimpan data gambar biasanya atau menyimpan data grafis. Nah, lalu ada flash memory atau USB flash memory key, flash disk ya. Nah, untuk yang secondary storage ini merupakan media penyimpanan data yang menyimpan datanya itu secara permanen. Kalau primary kan secara sementara, kalau secondary dia secara permanen dan kapasitasnya juga lebih besar daripada primary. Nah, untuk yang secondary ini dia tidak bergantung pada listrik sehingga sifatnya adalah non-volatile. Kalau yang primary tadi bergantung pada listrik, kalau power off maka datanya hilang, sifatnya volatile. Nah, kalau secondary sifatnya non-volatile. Untuk secondary storage terbagi lagi nih, ada magnetic storage, ada optical storage. Nah, untuk magnetic storage dia terbagi menjadi dua, ada yang magnetic tape dan magnetic disk. Untuk yang magnetic tape membaca datanya untuk menggunakan pita magnetik ya. Contohnya adalah kaset ya, kaset video ya zaman dulu ya. Kaset ya, kalau kalian pernah lihat kaset ya, dia kan ada gulungan pitanya. Nah, itu menggunakan pita magnetik. Sekarang udah nggak digunain lagi ya untuk magnetic tape. Lalu magnetic disk. Nah, kalau magnetic disk ini menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan datanya. Contohnya ada hard disk dan floppy disk. Hard disk kalian pasti udah tahu ya, untuk menyimpan data di dalam PC kita ya. Untuk data utamanya itu biasanya disimpan ke dalam hard disk. Nah, kalau floppy disk ini bisa dibawa-bawa, tapi penyimpanannya cuma sedikit. Dan sekarang juga sudah tidak digunakan lagi karena daya simpannya memang cuma sedikit.
Nah, yang selanjutnya adalah optical storage. Kalau optical storage, ini media penyimpanan data yang membaca dan menyimpan datanya menggunakan sinar laser. Nah, contohnya ada CD-ROM. Nah, alatnya itu untuk membaca CD-ROM dan menulisnya adalah DVD drive. Nah, CD-ROM, ada DVD-ROM, ada CD. Nah, CD-ROM ini juga macam-macam ya, ada CD-RW, ada CD-R. Kalau CD-RW compact disc rewritable ya. Itu compact disc atau CD yang kalau kita menyimpan data ke CD-RW itu datanya bisa dihapus dan diganti dengan data yang baru. Nah, kalau yang CD-R tidak bisa. Lalu ada DVD. DVD atau digital video disc. Nah, DVD ini adalah generasi selanjutnya dari CD. Nah, kapasitasnya untuk daya simpannya juga jauh lebih besar dibandingkan CD. Kecepatannya juga. Nah, setelah DVD ada lagi yang namanya Blu-ray disc. Nah, Blu-ray disc ini juga untuk menyimpan media digital, termasuk video high definition berkapasitas tinggi. Nah, jadi Blu-ray ini merupakan perkembangan dari CD dan DVD. Nah, dia juga kecepatannya juga lebih besar dibandingkan CD. Ya, 35 kali lebih besar dibandingkan CD dan 5 kali lebih besar dari DVD. Kapasitasnya juga sama, lebih besar. Kapasitasnya itu Blu-ray bisa nyimpan sampai 50 GB per keping. Ya. Teknologinya menggunakan sinar laser ungu biru, makanya Blu-ray namanya ya, untuk membaca dan menulis datanya. Nah, setelah Blu-ray ada lagi nih FM disc atau fluorescent multiplayer disc atau FM disc. Nah, ini jenis optical storage optical disc yang bisa menampung data lebih besar lagi dari Blu-ray, yaitu hingga 140 GB sekaligus ya per disc. Nah, warnanya transparan, bening kalau yang FM disc. Nanti dia lebih besar lagi daya simpannya. Nah, itu mengenai optical disc. Nah, kita lanjut masih mengenai media penyimpanan storage device. Representasi data di dalam memori adalah binary digit. Bilangan biner ya. Nanti kita akan belajar mengenai ini di materi sistem bilangan. Nah, apa saja sih karakteristik media penyimpanan? Nah, atau karakteristik dari storage device yang pertama adalah kecepatannya. Udah pasti ya, kecepatan adalah mengakses data untuk membaca ataupun untuk menulis. Menulis artinya kita menyimpan ke dalam storage device tersebut. Ya, seperti tadi CD dan DVD. DVD kecepatan untuk menulis data dan menyimpan datanya lebih cepat daripada CD. Lalu tadi antara media penyimpanan primary dan secondary untuk kecepatan aksesnya juga primary storage memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi daripada secondary storage. Nah, untuk volatility mungkin tadi masih ada yang ingat, ada volatile dan non volatile. Volatility yaitu keadaan mudah hilang. Nah, untuk yang primary storage, primary storage itu sifatnya adalah karakteristiknya dia volatile ya, tadi apabila listrik mati maka datanya akan hilang. Jadi powernya off, data hilang. Nah, untuk yang secondary storage itu menyimpan data secara permanen. Nah, sifatnya adalah non volatile kalau yang secondary. Jadi apabila listrik mati data tidak akan hilang. Nah, untuk metode aksesnya di dalam storage device ada yang diakses secara serial. Secara serial artinya secara berurutan, cara membaca datanya secara berurutan, ya. Lalu ada yang metode aksesnya, cara aksesnya secara acak atau random access, dan ada yang secara paralel. Paralel akses berarti secara serentak bersama-sama. Nah, selanjutnya portability. Portability artinya portable ya, portable atau bisa
bawa-bawa ya, bisa dibawa-bawa kemana saja, portability. Dan capacity atau kapasitas daya simpan penyimpanan si storage device. Itu karakteristik dari media penyimpanan. Tadi ada kecepatan, volatility, metode aksesnya, portability, dan capacity. Nah, sekarang kita lihat nih, hierarki media penyimpanan atau storage device memori berdasarkan karakteristiknya. Nah, di sini kita lihat, tadi kan storage device itu terbagi menjadi ada yang masuk ke primary storage, ada yang masuk ke secondary storage. Primary storage adalah CPU register, CPU cache, cache memory ya, CPU register, BIOS, ROM BIOS, dan random access memory atau RAM. Lalu secondary storage ada magnetic disk, optical disk, dan magnetic tape. Nah, untuk akses speed-nya atau kecepatan di dalam mengaksesnya, primary storage itu kecepatan aksesnya jauh lebih tinggi, high, makanya dia di high, kalau secondary low. Nah, secondary lebih rendah daripada primary storage. Untuk cost per bit-nya, cost per bit itu power yang dibutuhkan ya untuk setiap sel memorinya. Untuk primary storage itu dia lebih tinggi. Nah, kalau secondary storage lebih rendah. Nah, untuk kapasitinya atau daya simpannya, primary storage daya simpannya lebih kecil, low, daripada secondary storage. Secondary storage daya simpannya lebih besar. Oke, jadi begitu ya cara membacanya, hierarkinya. Nah, yang selanjutnya adalah perbandingan untuk primary storage dan secondary storage. Tadi yang pertama, kita tahu bahwa primary storage dia menyimpan datanya hanya secara sementara ya, atau temporary. Dan secondary storage itu menyimpan datanya secara permanen atau tetap. Maka di sini dibilangnya temporary vs permanen. Temporary untuk primary storage dan permanen untuk secondary storage. Lalu hanya dapat menyimpan data jika komputer nyala. PS dapat menyimpan data jika komputer mati. Nah, tadi ya yang volatility yaitu volatile dan non-volatile. Nah, kalau yang volatile tadi apabila listrik mati, power off, maka datanya hilang. Itu adalah si primary storage. Hanya dapat menyimpan data jika komputernya nyala. Ya. Nah, untuk yang secondary storage sifatnya adalah tadi non-volatile ya. Non-volatile apabila listrik mati maka data tidak hilang atau tetap tersimpan. Dapat menyimpan data jika komputer mati. Nah, itu seperti itu perbandingannya untuk primary storage dan secondary storage. Oke, materinya sampai sini saja untuk malam ini, yaitu mengenai media penyimpanan atau storage device. Silahkan apabila yang ingin ditanyakan bisa langsung email atau langsung WA ke Ibu di grup. Oke, terima kasih. Semoga ilmu yang disampaikan malam ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.